Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pengujian yang pertama di dalam error correction model, yaitu pengujian stasionaritas. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu, bagaimana cara pengujian stasionaritas, langkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu stasionaritas. Jadi secara umum, suatu data dikatakan stasioner apabila data yang kita memiliki rata-rata dan varians yang konsisten sepanjang waktu. Artinya, serta nilai kovarian antara dua data time series hanya dipengaruhi oleh kelambanan antara dua periode waktu tertentu. Maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki data, maka data yang kita miliki harus menyebar di antara nilai rata-ratanya dan memiliki jangkauan data yang tidak terlalu besar antara satu dengan yang lain. Di sini saya memiliki beberapa contoh. Saya punya contoh misalkan Bobo. Nah, Bobo di sini dia menyebar dari nilai 95, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun kembali, terus kemudian dia turun dan seterusnya. Ini data nilai Bobo ini dikatakan data yang tidak stasioner. Kenapa tidak stasioner? Karena Bobo di sini memiliki nilai yang tidak berada di sekitar nilai rata-rata dan memiliki varian yang relatif lebih besar antara satu data dengan data yang lain. Selanjutnya yaitu char. Char di sini dia juga merupakan data yang dari nilai 17 dia naik sampai dengan nanti dia dinilai 21 atau 20. Nah, di char sendiri sama dengan Bobo dia juga merupakan data yang tidak stasioner. Hal ini dikarenakan nilai dari data time seriesnya tidak menyebar di sekitar nilai rata-rata dan memiliki varian yang relatif lebih besar. Selanjutnya yaitu DFDR. Ini dia menyebar di sekitar nilai rata-rata. Jadi kan kalau rata-ratanya sekitar sini kan dia menyebar di sekitar nilai rata-rata dengan jangkauan yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar sehingga kita katakan dia sebagai suatu data yang stasioner. Di sini saya menyebut data ini stasioner atau tidak hanya berdasarkan dari pengamatan saya terhadap grafik yang ada pada data tersebut. Tidak didasarkan pada pengujian yang sifatnya dapat dinyatakan benar atau salah. Melihat suatu data antara satu orang dengan orang yang lain bisa saja berbeda, sehingga alangkah baiknya ketika teman-teman menentukan mencurigai data ini tidak stasioner atau mencurigai data ini stasioner, dapat dilanjutkan lebih jauh dengan menggunakan pengujian yang ada di dalam EViews. Kemudian langkah lain yang bisa digunakan untuk melihat data itu stasioner, misalkan saya punya data buku seperti ini, kemudian saya bisa menghitung nilai min, median, kemudian standar deviasinya. Kemudian dari hasil ini kita tahu bahwa min itu ada di nilai 89, jadi di sekitar sini. Jadi nilainya ada di sekitar situ. Harusnya data yang baik atau data yang stasioner, dia memiliki data yang menyebar di sekitar sini. Kalau menyebarnya dia di sekitar sini, seperti ini, maka dia dikatakan stasioner. Tetapi data di sini dia tidak menyebar secara sedemikian, sehingga kita katakan bahwa Bobo di sini dia memang tidak stasioner secara grafik. Secara grafiknya kita bilang dia tidak stasioner. Hal yang sama terjadi pada data CAR, di mana nilai min, median, modusnya kita min, maksimum dan minimum standar deviasinya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat gambarnya. Ternyata nilai dari CAR sendiri juga tidak menyebar di sekitar nilai rata-rata, sehingga kita katakan bahwa nilai CAR ini tidak stasioner. Selanjutnya untuk FDR kita punya nilai min negatif 0,195 dengan standar deviasinya adalah 1,279. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai DFDR ini menyebar di sekitar nilai rata-rata dengan nilai
standar deviasinya yang 1,27, dia masih masuk di dalam standar deviasi yang ditentukan. Sehingga kita katakan bahwa DFDR ini menyebar di sekitar rata-rata dan menyebar di sekitar nilai variannya. Sehingga kita katakan DFDR ini memiliki DFDR ini stasioner. Selanjutnya kita akan melakukan analisis pengujian stasioneritas. Jadi pengujian stasioneritas itu dapat kita lakukan dengan menggunakan deteksi stasioneritas dengan menggunakan uji korelogram. Jadi apabila nanti nilai grafik dari ACF itu menunjukkan gejala turun secara lamban, maka kita katakan bahwa data kita tidak stasioner. Akan tetapi ketika grafik ACF kita berada di antara garis batas, maka kita katakan data kita adalah stasioner. Jadi ketika kita punya data seperti ini, data ACF ini turun secara lamban dan dia tidak berada di antara garis batas kiri dan kanannya, maka kita katakan dia tidak stasioner. Berbeda dengan data yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa nilai dari ACF-nya ini, ACF yang ada di sini, dia berada di antara batas, maka kita katakan dia stasioner. Jadi itu cara yang pertama dengan menggunakan uji korelogram. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan uji akar unit yang ada di Fuse, dua-duanya juga ada di Fuse. Yang pertama adalah augmented decoupler atau ADF, H0-nya terdapat akar unit, tidak terdapat akar unit. Jadi ketika kita mengatakan tidak terdapat akar unit, maka data yang kita miliki stasioner. Jadi jika probabilitasnya lebih dari alfa, maka kita terima H0. Jadi kalau probabilitasnya lebih dari 0,05, maka kita katakan data tidak stasioner. Apabila kurang, berarti data kita stasioner. Pengujian yang sama yaitu Phillips-Perron atau PP, dia menggunakan H0 dan HA-nya sama dengan menggunakan jika nilai probnya lebih besar dari alfa, maka kita terima H0. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Kita coba deteksi akar unitnya dengan menggunakan Fuse. Kita buka Fuse kita. Teman-teman sudah save datanya masing-masing, silakan dibuka data analisis ECM. Di sini kita punya dua data yaitu NPF dan ROA. Nah, kalau teman-teman mau melihat bagaimana grafik dari NPF, kita coba diklik dua kali di NPF sini. Klik dua kali, saya taruh di sebelah sini. Kemudian berbeda dengan SPSS, di Fuse ini teman-teman sudah bisa melihat semua yang ada di dalam data ini dengan menggunakan view. View, di sini ada graf, deskriptif statistik, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat dari sana. Saya lihat graf, kita coba lihat grafnya. Kita klik langsung OK aja. Maka kita akan mendapatkan hasil dari graf daripada NPF ini. Oh, ternyata NPF ini naik di sekitar sini. Oh, jangan-jangan dia memiliki nilai yang tidak stasioner karena dia kok tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun dan dia tidak stabil. Terus kalau teman-teman mau melihat nilai deskriptif statistiknya, bisa lihat di sini deskriptif statistik, tabel statistik. Dan di sini ada mean, median, maksimum, minimum, dan seterusnya. Nah, itu untuk yang deskriptif. Bagaimana dengan yang pengujian stasioneritas? Silakan klik view, kemudian silakan klik unit root test. Nah, di sini ada beberapa tipe pengujian yang dapat teman-teman lakukan. Ada augmented decoupler, ada decoupler GLS, ada Phillips-Perron, ada Kwiatkowski, Phillips, dan seterusnya. Teman-teman boleh memilih sesuai dengan teori yang teman-teman gunakan, tapi memang di sini saya biasa lebih prefer atau lebih sering menggunakan adalah augmented decoupler atau ADF. Nah, pertama kali dalam pengujian, silakan teman-teman gunakan level. Level di sini maksudnya adalah karena data yang kita miliki ini adalah data yang masih belum kita apa-apakan, maka silakan pilih level. Automatic selection-nya menggunakan SIC atau Squash Info Criterion, kemudian number luck-nya 7, kemudian klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil itu kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan? Berapa nilai probnya, probabilitasnya berapa? Ya, probabilitasnya adalah 0,645 yang dapat kita katakan bahwa
data daripada NPF pada level pada masih awal sebelum dia diapa-apakan, dia masih belum stasioner. Jadi di sini kita katakan bahwa belum stasioner. Jadi karena di sini kita punya bahwa, jadi kita copy tadi, di sini kita dapatkan nilai probabilitasnya atau T statistiknya. Jadi probabilitasnya di sini 0,6457, ini kan lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa pada skala level atau pada data asli, jadi ini adalah data asli, ternyata NPF itu masih belum stasioner atau tidak stasioner. Jadi pada skala data asli, NPF itu tidak stasioner. Nah, kalau dia tidak stasioner, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melanjutkan pengujian stasioner itu sampai mendapatkan data NPF itu nanti stasioner. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lanjutkan, karena dia di tingkat level dia tidak stasioner, maka kita melanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu klik view, kemudian unit root test. Silakan pilih first difference. First difference ini maksudnya adalah kita akan mengurangi nilai dari observasi atau nilai dari NPF periode hari ini, kita kurangi dengan periode sebelumnya dan seterusnya. Jadi kita cari selisih antar NPF-nya. Yang lainnya tetap, kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan bahwa null hipotesisnya adalah D NPF has a unit root, artinya differencing dari NPF itu adalah memiliki unit root. Probabilitasnya di sini adalah 0,0001, dia kurang dari alfa, sehingga kita katakan bahwa pada tingkat differencing atau first difference, NPF ini sudah menunjukkan bahwa dia stasioner. Jadi hasil ini teman-teman dapatkan di sini. Terus ini adalah NPF, ini artinya adalah first difference. First difference atau differencing order 1. Di first differencing-nya di order pertama dia dikatakan probabilitasnya kurang dari alfa, di sini kurang dari alfa, maka kita katakan bahwa NPF, jadi first difference dari NPF ini ternyata dia sudah stasioner. Itu untuk NPF. Kemudian bagaimana untuk ROA? Kita hitung untuk ROA. Kita hitung untuk ROA dengan cara yang sama, klik 2 kali seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat gambarnya, klik view, kemudian graph, kemudian bisa langsung klik OK, teman-teman akan mendapatkan, oh ternyata ROA-nya kok seperti ini ya, kenapa dia turun banget di tahun 2014. Nah, kalau sudah, bisa klik pengujian stasionaritasnya pakai unit root test. Kemudian sama, lakukan yang pertama kali adalah dengan menggunakan level dulu. Jadi dengan menggunakan data yang asli belum diapa-apakan. Kemudian klik OK, kita dapatkan bahwa oh ternyata nilai probabilitasnya dia masih lebih besar dari alfa. Jadi di sini kita dapatkan nilai ketika kita menggunakan ROA asli atau data asli dari ROA, ternyata kita dapatkan nilai probabilitasnya 0,288, dia masih lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa, artinya adalah datanya adalah tidak stasioner. Kemudian kita lanjutkan, karena dia tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lanjutkan pengujian stasioneritasnya pada tingkat first difference. Seperti ini, klik OK, kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi D ROA ini menunjukkan first difference dari ROA, kemudian di sini ada probabilitasnya. Karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka kita katakan bahwa di D ROA ini atau first difference dari ROA ini sudah mengikuti data stasioner. Jadi di sini karena nilai probnya dia kurang dari alfa, kurang dari alfa, maka kita katakan bahwa first difference dari ROA dia memiliki data yang stasioner.
Berdasarkan dua hasil ini kita tahu bahwa ROA dan NPF dia terdiferensi pada level pertama, atau kita diferensi satu kali untuk ROA dan kita diferensi satu kali untuk NPF. Karena dua hal ini memiliki diferensi yang sama, maka kita curigai bahwa ROA dan NPF memiliki hubungan di mana mereka akan dapat menuju error correction model, atau kita bisa memberlakukan error correction model karena ROA dan NPF memiliki diferensi yang sama. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan ECM? Kita harus uji dulu kointegrasinya dengan menggunakan slide yang selanjutnya saja. Jadi biar nanti kalau masih bingung di stasionaritas, bisa diulang-ulang di stasionaritas. Pertanyaan di sini, bagaimana jika data tidak stasioner? Jadi jawabannya adalah agar data menjadi stasioner, kita perlu melakukan diferensi data. Nah, orde diferensi didasarkan pada keadaan stasioner pada pengujian yang kita lakukan. Dari hasil yang kita peroleh tadi, ROA dan NPF, mereka terdiferensi pada diferensi pertama atau first difference. Sehingga kita bisa melakukan stasionaritas dengan cara menggunakan diferensi orde 1. Sekian dari saya untuk stasionaritas. Kita akan lanjut materi selanjutnya tentang kointegrasi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.